warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bab 5 materi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada bagian D, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Setiap individu pasti akan menghadapi suatu tantangan dalam hidupnya. Berbagai tantangan tersebut bisa menghalangi pencapaian tujuan dan cita-cita. Kita harus mengelola tantangan dengan bijaksana dengan cara menjadikannya sebagai sumber motivasi untuk lebih giat, berusaha dan bekerja keras dalam pencapaian tujuan. Tantangan tidak hanya dihadapi oleh setiap individu, tetapi juga setiap bangsa dan negara. Sebagai negara majemuk, tentu bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan. Sebagai negara berkembang terutama di era globalisasi seperti sekarang ini, maka makin banyak juga tantangan yang akan kita hadapi. Banyak perbedaan yang mewarnai kehidupan juga merupakan salah satu tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan kesatuan negara Republik Indonesia. Sekarang ini, banyak terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia menuju ke masyarakat maju. Beberapa di antaranya mengenai isu yang masih terus berkembang tentang demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Kedua hal tersebut juga menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia. Selain isu tersebut, masih terdapat isu tentang lingkungan hidup dan juga pemanasan global yang masih memerlukan perhatian dunia. Pemanasan global atau global warming sekarang ini telah berdampak pada perubahan iklim yang tidak menentu dan mengancam kehidupan manusia dalam berbagai bentuk, seperti wabah penyakit, kelaparan, serta bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan juga keamanan. Selain itu, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat, masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden RI. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antara suku, agama, ras, dan golongan sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan 3, sastra pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlakukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Tetap input masyarakat secara intelektual, moral, mental lemah akan sangat kesulitan mewujudkan. Itulah penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.